A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan kehidupan kita sampai pada hari ini. Allah bukakan kesempatan yang lebih lebar untuk berlatih dalam amal ya, sehingga kemudian kita bisa mencapai prestasi amal yang maksimal di bulan Ramadan. Kenapa kita perlu mempersiapkan bulan Ramadan ya? Karena Ramadan itu adalah rentang waktu yang Allah berikan kepada manusia agar manusia itu bisa tidak sekedar memperbaiki ya, bahkan merubah garis-garis kehidupannya ya, sehingga itu menjadi bagian yang sangat menentukan ada proses yang akan datang. Kalau kemarin kita sudah sampaikan banyak hal tentang Sya'ban ya, yang intinya kenapa manusia itu harus berlatih, karena memang sunatullah seseorang bisa mengembangkan kemampuan itu memang dengan berlatih. Sampai disampaikan dalam sebuah penelitian ya, ketika seseorang itu punya bakat ya, bakat gen, mungkin orang tuanya cerdas, mungkin orang tuanya punya garis-garis kesolehan ya, itu hanya berfungsi 25%. Yang 75% itu latihan. Ya, maka jangan heran ketika sakjane bapak ibu pinter gitu ya, tapi anaknya itu memproses dirinya kurang bagus, kadang-kadang kalah dengan orang yang rajin, ya, rajin, telaten gitu. Nah, sehingga salah satu yang menjadi keadilan Allah itu ternyata dalam semua hal ya, itu nilai itu tergantung pada proses ya, bukan pada hasil. Maka Allah berikan proses kehidupan kita itu terus menerus ya, diulang gitu ya, agar terus bisa menjadi lebih baik. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang menata amal ya. Jadi amal itu harus ditata ya Bu, jangan dibrak-bruk. Nanti nek dibruk-bruk itu lama-lama nggak tahu yang hilang yang mana ya kan. Kalau kita punya barang ndak ditata rapi itu kan nganti ra ngerti. Duwene apa wae nganti ra ngerti. Oh ya Allah, tebe aku duwe ya alat ini udah lama gitu, malah ijik segelan. Nah, saking ya aku yang kancane tuku melu tuku sampai ndak tahu ya barang apa yang dimiliki. Amal juga begitu ya. Amal itu kita sudah dididik dari kecil. Nah, karena tidak ditata, hilang kabeh ya, hilang kabeh. Makanya biasanya kalau anak TK itu diajari doa. Nanti nek sing doa, sing ngongkon doa sing cilik, ayo doa. Doa pergi. Nah, liyane soalnya wis gede, jadi serali. Nah, itu yang kemudian menyebabkan kita disuruh kembali ya, menata dalam proses menata amal ya, itu yang pertama kita itu memakai motivasi imaniyah ya, motivasi imaniyah.
Kenapa? Kalau landasannya itu tidak iman, ya, maka banyak yang terhenti di jalan, banyak yang terhenti di jalan. Taruhlah yang sangat terhubung dengan spiritual itu doa. Ya. Itu nek ndak pakai keimanan, itu ya wis bosen, bosen. Maka ya wis sampai ada yang bosen donga wis aku bismillah wae lah daripada aku dengar nono ora dikabulke malah serik gitu ya. Ada juga kemarin yang saya sampaikan ada seorang ibu yang berdoa, maksudnya diperlihatkan kepada saya apakah doanya itu sudah bagus apa belum. Maka dia berdoa bagus itu. Sudah benar Bu, sudah bagus urutannya, aku wira apa. Ya. Tapi kemudian nangis ibunya itu. Saya bilang kenapa? Lah iya Bu, doa saya itu sudah benar, sudah baik, saya sudah berdoa terus kok anak saya enggak baik-baik. Artinya banyak yang terjadi itu kadang-kadang kita itu tuntutannya itu sudah maju dulu dibanding perintah berdoanya. Maka sekali lagi ketika ini kita berlatih kembali Sya'ban dan Ramadan itu perhatikan motivasi keimanan. Apa motivasi keimanan itu? Ya, yang pertama ya, melakukan amal atas dasar perintah. Ya, melakukan amal atas dasar perintah. Ini penting, sangat penting. Agar kita bisa kembali. Kalimat Umar bin Khattab itu mengatakan, ditanya, "Ya Umar, bagaimana caranya kamu berdoa? Karena aku lihat setiap doamu dikabulkan." Maka Umar mengatakan, aku tidak pernah tidak pernah memperhatikan begitu. Aku itu selalu mempertahankan untuk tetap bisa berdoa karena itu yang diperintahkan padaku. Jadi konsentrasinya berdoa, bukan hasilnya. Itu karena perintahnya begitu. Lah tapi kita dibalik, jadi kon donga, bareng donga, ya tetap rak dikabulke, percuma begitu itu. Konsentrasinya pada perintah. Maka misalnya, kalau kita itu datang, itu karena pengajian. Wih kadang-kadang nek malas wis ngrungokke wae ya nanti di YouTube apa nang gone liyane kan gitu. Maka perintahnya datang itu menghidupkan majelis. Menghidupkan majelis. Nah, sehingga ketika yang ngisi itu siapa, apa isinya, itu menjadi yang kedua. Karena dia datang tuh sudah ditulis berkontribusi ya, berperan menghidupkan majelis dan menghidupkan keimanan. Karena turunnya sampai dikatakan yang paling penting dalam proses kehidupan itu adalah menurunkan rahmat. Ya, rahmat. Kenapa? Karena rahmat itu suasana yang diberikan ya agar kita itu menjadi mudah, senang dan semangat dalam kebaikan. Ya. Sehingga tanpa rahmat, mbok wonge pinter itu wis delalah ya, wegah. Meh maca Quran ngono ki ya wegah. Kan ada orang yang bareng wis lulus qiraati terus malah ora maca Quran karena yang penting lulus, pengen menunjukkan pada temannya kalau bisa. Nek koncone pengajian iso ndek ayo melu pengajianku kan maca iso. Yang penting ora isin cuman begitu saja. Tapi hari-harinya tidak dipenuhi dengan itu gitu ya. Ya tadi karena beda ya. Makanya kalau kita tuh baca Quran ya karena perintahnya disuruh baca. Ya, makanya sampai orang yang hafal Quran itu tetap kena perintah apa? Membaca. Ya, perintahnya membaca. Nah, jadi perintah. Makanya sekarang kita teliti amal-amal yang kita lakukan itu ada perintahnya tidak. Gitu. Jadi kalau tidak ada perintahnya, orang usah digondeli banget. Misalnya ya nesu, misalnya dilarang perintah werena ono sak nesu ngono kuwi kacau tenan uripe ya. Jadi itu ada perintahnya ya. Jadi itu penting. Maka sampai ujian tertinggi itu sholat. Kenapa? Karena sholat itu kita tidak boleh melakukan sesuatu kecuali yang diperintah ya. Maka ya nggak boleh sembarangan ya, nggak boleh sembarangan. Nah, orang yang sembarangan tuh maksudnya pakai takwa, tidak pakai iman tuh misalnya ya, kita bepergian. Datang ke sebuah masjid. Terus gini, aku pengen sholat nih tempat imam ya. Mumpung renek wong lho. Mbake wis meh dhuwur, bareng dhek salat ana bapak-bapak teko, "Ki piye to Ki Ibu?"
malah sholat neng kene karena kepengen ngono kan ra cetha, ya kan? Atau dia kepengen sholat di tengah-tengah masjid, ya. Ben kita ombo gitu. Maka barengan apa namanya? Laki-laki pada datang ki bu iki piye maksudnya gitu. Apalagi kalau di rumah sakit dan sebagainya, itu tambah ruwet lagi, Bu. Ibu-ibu neng ngarep engko bapak-bapake teko neng buri to, Bu. Neng burine salate. Waduh, makanya sampai dikatakan kalau itu ada peluang Bapak Ibu, pahala terbesar mulai dari belakang. Kalau ibu-ibu semua, maka pahala terbesar ada di depan. Gitu ya. Itu perintahnya memang begitu. Ya, ada yang alah wis perintah ngono ya sakatmu sak senengku to, sing penting kan ngaji ngono ya ora cetom ya kan. Perintah. Nah, itu. Kemudian yang kedua, menahan diri pas melakukan itu ya, kita menahan diri untuk meninggalkan larangan. Nah, ini kebanyakan orang itu konsentrasi perintah. Tapi tidak konsentrasi untuk menahan diri dari larangan. Sehingga pelaksanaannya itu nilainya jadi kecil. Ya tadi, wiswayalayalan ya. Maka ada yang tanya Budi ya, misalnya nanti taraweh di masjid. Itu kan soft enggak karu-karuan. Ya soft enggak karu-karuan. Ya, saya bilang itu bagaimana ya kan. Wis aja wedine rak karuan, dipidak koncone nesu ngono iki kan ribet itu ya. Saya kira jatuh sok budi-budi ngono. Lho wong mosok ngangkang ngono kan ya ora, ya kan? Nah. Ora sajadah besar itu, besar. Nah, terus saya bilang fungsi imam itu mengatur. Jadi imam itu sebelum naik ya. Ibu-ibu, bapak-bapak saya mohon softnya dirapikan, itu harus dikatakan. Softnya dirapikan, ya ono sing nesu bareng ya. Nah, kedua ada polisi jamaah. Namanya kalau di sana askar ya, kalau di masjid itu ada askar perempuan dan sebagainya merapikan. Jadi ada petugasnya dan dikasih tahu, ibu ada petugas yang mengatur soft, mohon diperhatikan, mohon diikuti gitu. Itu harus. Apalagi yang sholat pakai kursi. Wes nganggo kursi, neng tengah-tengah, neng ngarep kan softnya jadi tidak rapi. Karena kursi harus diletakkan di pinggir. Tetapi nesu, bayi nesu. Sak umur apa meneh dhek melu infak nang nggone masjid kono. Hah, wis kuwi ribet. Nah, itu. Ya. Jadi itu kan dia tidak bisa menahan diri. Jadi memang harus ditertibkan. Oh, saya pengajian rapi di depan nanti kan pengajian saya. Saya kalau ngisi di masjid-masjid wadah tingguh neng tembok mepet-mepet kayak gitu Bu. Kene ngisine nang nggone waduh rak karuan ya karo tembok. Nah, itu tadi. Jadi motivasi keimanan itu di samping melakukan karena perintah itu menahan diri dari larangan. Nah, larangan-larangan yang sering kita lakukan sehingga mengurangi nilai amal kita sehingga kemudian seolah-olah Allah tidak memberikan balasan karena nilainya rendah. Itu yang pertama ya. Bermuka masam. Bermuka masam. Bermuka masam. Kenapa? Karena perintahnya ya yang baik ya meninggalkan larangan atau kejelekan. Itu bermuka masam. Nah, bermuka masam itu bentuk kebaikannya, ini tak tulis ini kebaikan. Itu bermuka berseri. Kenapa ini penting disampaikan? Ya karena ada orang sing pengajian, wirid, tapi gampang bermuka masam ya bermuka masam. Kenapa itu hal yang buruk? Ketemu uang penting ya kita misalnya ya kita ada apa Bu Lurah, apa Bu Camat, wali kota, terus gini, ada apa Bu kok sedih? Enggak terus Bu. Ya. Artinya kalau kita bermuka masam itu memang tidak menganggap ada orang yang perlu dihormati di sekitarnya. Gitu Bu. Jadi oleh Allah dijadikan bahwa orang ini
tidak berhati yang bagus. Maka bermuka berseri itu butuh proses sampai Allah sampaikan orang yang bermuka berseri itu dibangunkan jalan yang mudah. Orang gaya malah gaya. Jadi wong padahal wong nesunan lho gayane guyang-guyang. Ini kalimat yang salah, ya. Memperbaiki diri, berbuat lebih baik itu bukan kemunafikan, ya. Nah, sedang bermuka masam, ya, itu bertemu dengan jalan-jalan yang sulit. Jalan-jalan yang sulit, ya rasanya wegah anyel ya. Sampai dalam bahasa kalimat hikmahnya begini. Kalau kamu itu mau bertobat, maka Allah akan mengujimu, ya. Didekatkan padamu sesuatu yang merusak tobatmu. Karena pengen diketahui apakah tobat nasuha apa tidak. Jadi aku tobat malah ketemune ya sing ngejak, sing pengajian rak ngejak, sing ngejak koncoku sing jeng-jeng ngono. Kenapa? Karena mau dilihat apakah tobat benar apa tidak. Orang yang suka mencuri, orang mencuri sih, ya maksudnya jiko barang-barang sing ora diperhatikan wonge. Ya, suka ngambil lah ya karena kepingin ya. Wis kita itu kepingin duwe kursi, enek wong ndokoke kursi ning nggone halaman. Pikirin dekne terus pikirannya elek, mesti ra kanggo. Padahal ning halamane wong gitu ya. Terus kok diambil. Wis tobat aku saiki wis ora kepengin barange wong. Delalah ki ya ning Gusti Allah malah diketoki barang-barang semakin gampang. Ora gur ning arep omah malah ning jaba pager. Padahal ya berdidi agak mlebu ya di situ. Misalnya begitu. Nah, ini juga begitu. Ketika orang itu bermuka masam, maka energi negatifnya itu langsung mengambil hal-hal yang enggak bagus. Delalah teko lagi wene wis anyel, delalah teko koncone sing gene ngrasani ngono-ngono kuwi. Ya, sehingga oleh Allah agar kita itu tidak didatangkan. Ya, energinya itu tidak dihubungkan dengan negatif, kita suruh bermuka berseri gitu. Makanya ya kudu sabar, misalnya kita wis meh akeh maca Quran, lagi niat akeh maca Quran. Delalah pas buka Quran malah dikongkon. Aku mbok gek kemi, aku mbok gek iki mesti ngene iki asane malas wis wegah maca sisan kan gitu. Ya. Ya memang harus berhenti sebentar kemudian begitu itu ujian, ya. Makanya sing sikile lara ngeluh gitu. Saya wis saiki nyepake obat-obat ini. Saya nek wis latihan poso tuh luar biasa ternyata ya. Kan ini musim kepiar sing aduh iki makanya saya siap pokoknya segala macam protein ya, pagi itu ya. Saya itu pagi nih, kalau nggak telur minum spirulina. Ya, loro. Karena itu sudah saya harus saya mencari pengetahuan yang protein dengan ukuran tertentu itu cukup memberikan asupan. Nah, memang yang jadi masalah saya itu di air. Maka saya harus minum banyak malamnya. Nek sahur tok ra iso bus, botol 500 rantai kan gitu istilahnya. Jadi kemudian memberikan bagian yang menentukan ya. Jadi ini kenapa tidak boleh? Ya pokoknya wis makanya sing paling apik itu baca Quran. Kenapa? Ono tajwide. Ono sine ono jadi tetap meringis. Ya kan? Tetap meringis, tetap ono meringis, ono ngene itu luar biasa. Quran itu mengatur bagaimana gerakan otot-otot kita terutama di wajah itu. Makanya harusnya banyak ya pernah lihat hafid itu hafid muda ya karena itu dia memang ototnya itu ya itu memang dipakai ya dengan bagus gitu loh nek jenengan ngajine mbek nesu nanyel ya itu ya jadi ini kalau berbuat baik ya itu sudah diniati dengan menahan. Kemudian yang kedua ini masih muka ya saya urutkan biar gampang ya. Berkata atau berlisan
buruk. Berlisan buruk. Ya. Berlisan buruk itu maksudnya melukai. Melukai atau bahkan merusak. Merusak. Enek wong maca Quran lho. Ya tanggone gayane maca Quran terus padha nek nang omah ngamuk terus lho kuwi misalnya. Ya, ada orang ngomong kayak gitu itu kan enggak enak. Ya, itu melukai ya. Terus akhirnya kita udah maca kon aku maca ya ndak iso suci. Lanjutannya panjang. Ya. Atau dalam bahasa yang lebih gampang ya, lisan buruk ini apa? Omong kosong. Omong kosong. Omong kosong itu apa? Omong yang nggak ada nilainya, nggak ada nilainya. Jadi memperberat, ya, nggak ada nilainya. Ya. Misalnya ini, sopir gerbong sopir kok mesti kulite ireng ya ini kan ada hubungannya. Ada hubungannya karo urusamu, orang ada hubungannya karo orang hubungannya apa-apa. Ini marake wong emosi. Ya ora tau wandane mbok engko ya ndelok ngomong kosong ya. Atau kita bilang gini, ya Allah, urip saiki angel tenan ya. Nek menurutku to mending mati. Ngono ki omong kosong, mati ora wani kok, ya. Ngomong kosong. Saiki to urip lak di dhuwit ajur. Apa ono wong lak di dhuwit terus ajur ya ora ono, ya kan? Itu omong kosong. Ya. Nah itu suka ngomong yang enggak ada nilainya. Apalagi kalau kemudian melukai merusak. Ngirim roti. Wis ngrasake enak to. Larang kuwi ora kaya sing tok kirim wingi, enak lho kuwi, ngono kuwi ora ya nganyelke tenan. Arep pangan dadi ora koluwer. Macam-macam ya. Nah itu kan itu melukai apa? Maksudnya apa coba? Ya kan? Nah itu tadi. Itu dan ini berat sekali. Kalau orang itu berlisan baik, sini ya Bu ya. Berlisan benar, baik, berhikmah. Yang dikatakan itu selalu menarik perhatian. Ketika dia berkata, orang yang mendengarkan itu punya ide kebaikan itu namanya hikmah. Maka kita cerita ya, orang yang diuji, kemudian dia menjadi baik, rasanya bombong ya Allah. Moga-moga aku tidak diuji, itu namanya berhikmah. Itu namanya berhikmah. Kita bicara tentang ya ini, makanya saya cerita. Ada orang itu ya, ada orang itu dulu itu bilang, Budiah, Mbok, saya diperbolehkan nganter Budiah kemana-mana kalau pergi gitu. Udah sepuh itu pensiunan driver. Ya, ya walaupun saya kenal, saya tuh mikir gini, di pikiran gini, terus digadoknya sama saya. Perlu penjelasan ketahui kalau nganter kemana-mana itu dakwah, itu dia mendapatkan pahala sama dengan dakwah saya. Maka kan saya begini, wong kuwi istimewaan apa ya kuwi namun sing ngomong aku kene dia punya pahala yang sama. Mobilnya elek Bu, mobil iki wis mobil pas tukune murah elek, tapi dimodifikasi karena dia driver bisa dikai AC dan sebagainya. Tapi nek pas munggah AC-nya mati. Maka dia bilang gini, Budi mbok putrane diajak badanku prak cicire do ngamuk semua ndara. Lah karena AC maka ini kacanya ditutup semua. Wah, aku jane ya sumbu Bu, tapi karena dia bercerita dengan gembira, "Bodos Budi, wah alhamdulillah ngene-ngene." Terus aku tak semua ya. Ya. Nah, itu tadi ya. Nah, kemudian saya lihat apa ya? Ternyata satu hal yang saya temukan, bapak ini suka menanam. Tanam to Bu, engko dideder. Nek wis entuk akeh kayak kita nggone. Nya do gelem ora? Engko nek lipat nggone tanggane ana tanaman kuwi sing letoy ngene ya. Wis mati go tak gowone iki ya Allah, tanaman iso nganti koyo ngene. Tak penane sik kowe neh. Kan delokke kok ora ini ya. Saya cerita. Saya bilang, "Pak aku tak Pak kadang-kadang ini itu tak semprot ya itu." Dia malah, "Nek kula malah vitamin B, Bu." Dewasaku gaya dia itu dikasih vitamin. Daunnya itu dikasih vitamin itu kempling-kempling gitu. Wah, oh iya guys sampai tenang gitu.
Ibu perlu penjelasan ketahui, orang yang suka menanam itu akan diberikan balasan tanpa putus. Termasuk diberikan balasan dakwah saya. Itu luar biasa ya. Jadi itu tadi. Ya, dia ngomongi tanaman dan sebagainya. Itu saja dia dapat keberuntungan. Ya. Makanya ketika saya itu ya, ada ibu-ibu pengajian, mama saya taman yang luas. Palsu. Tanamannya palsu kabeh. Aku baru bisa ya. Nah dia soalnya ngomong gini, ayo Budi tebak ini hasil apa palsu, jelas palsu nek ngomong ngono kuwi rek. Mulai rumput, mulai ini dan sebagainya. Terus saya tuh bilang gini, apa aku salah lemulang ya? Ya, di dalam Islam itu tidak diperintahkan, enggak ada perintahnya buat taman, enggak ada perintah. Perintahnya menanam. Malah palsu. Anggrek palsu. Makanya saya tuh punya anggrek dong ini palsu tenan loh ya, masa aku ngomong lampu palsu. Ya karena itu meningkatkan daya open itu ya. Anak saya aja ngarani, ya Allah tak kirain palsu, gimana ya? Ya. Orang berkata buruk ya itu diberi kerugian. Mesti rugi. Jadi rugi, kadang sampai celaka. Ada kaidah bahasa Arab mengatakan hampir seluruh masalah awalnya bersumber dari kata-kata. Itu. Nah, sedang orang yang selalu berusaha ngomong yang baik itu diberi keberuntungan. Ngomong yang baik itu kadang-kadang itu orang yang nggone cedhake wong ndongake, ya. Ya Allah, kancaku iki muga-muga dikai berkah entuk rezeki ya iso berkah dan sebagainya ya kan. Jamin nih, semoga demikian juga dengan kamu. Koncone berkah ndek itu lisan. Itu lisan. Makanya kalau ada orang yang ada garis ketidakberuntungan, tidak beruntungan ya wis berusaha jadi istri ora gampang Bu, jadi istri kuwi ya wis memperhatikan, ndarake ora peduli ya. Wis masake ngene-ngene percuma masake wong ra enak, macam-macam. Banyak ya. Kalau kemudian kita tuh sudah melakukan banyak hal, ternyata kemudian kita dapatnya kerugian, itu kasusnya ada di lisan. Kalau toh tidak pernah ngamuk, tidak pernah ngomong kasar, itu berarti lisannya kurang berbobot. Apa lisan yang berbobot? Satu, tilawah, baca Quran. Makanya sampai disuruh latihan kita itu, ya tadi. Kita menata amal. Menata amal itu yang diperintahkan kepada kita ya selain sholat, itu dikit. Baca Quran. Iku yo konoto, baca Quran tuh konoto bacaane, waktune, ritmene, aja ben nek maca Quran wah terus ngamuke rada tinggi ngono ya. Ngono ki jenenge ritmenya itu kurang bagus. Iya kan? Makanya sampai dikatakan baca Quran itu ya, kita suruh baca satu halaman itu 2 sampai 3 menit. Ya wis nek rada dawa petang menit. Nek panjang banget dibaleni, diulang. Loh kita tuh kadang-kadang diulang yo khatame kapan gitu. Bahasa wah, loh kalau kamu khatam bacanya salah terus tuh ya numpuk. Banyak hal nilainya enggak cukup. Makanya ini suruh latihan. Dan kita ya memang latihan itu hukumnya oleh Allah dipakai sistem yang mendasar. Kon baca Quran, latihan ngelanyahke Quran itu sedino minimal sak jam. Itu 1 juz sak jam. Terus golek waktu. Arep dipisah-pisah pokoknya sak jam. Nah, kalau kemudian kita sudah biasa ya mulai dari dipisah sak durunge salat bar salat ngene-ngene sampai kita itu bisa sekali duduk 1 juz. Ukurannya apa ya tadi? Ben kita itu ngukur ngene. Nek meh salat, aku tak wudu gas ya. Maca Quran kita aja nyandake sak juz gitu.
Sehingga 10 juz dalam sehari itu ya santai. Ya santai, karena apa? Wis bayangi seneng. Wong maca Quran lancar kan seneng, Bu. Nek ra lancar kan anyel karo swarane dhewe kuwi. Ora ber-ber menggeh-menggeh. Ora go jenengan tok sing anyel. Malaikat bareng nunggu suwene ra karuan ora ber-ber ngono. Ya. Nah, itu dilatih. Sayangnya kita ndak wis pokoke sing penting Allah Maha Pengampun, salah ya ora apa-apa, salah ya ora apa-apa bareng ya. Nah, itu sehingga kita nyanyian PKK dilatih ya Bu, di rumah dibaca ya Bu, nyanyi ya Bu. Nanti akan ditinjau sama Bu Camat. Nyanyian itu PKK Bu, tepuk PKK ngono kae. Dilatih. Diulang ya Bu, biar apal ya Bu. Ngono ye, ngono ya. Latihannya 1 jam. Ya. Nah, kalau kamu sudah berlatih, Allah lihat kamu itu berlatih, ya. Lakukan semampumu, maka Allah akan meningkatkan kemampuan. Kalau ternyata kita itu orang serius latihan, ya orang meningkat. Padahal saya sudah tiap hari baca loh Bu, ya, tapi kok tidak meningkat. Mesti ada yang salah. Makanya tak katakan ada dokter subspesial. Ada datang itu. Nah, terus saya mulai pengajian, nggak baca Quran. Oh mau, ya silakan. Oh kacau saya bacanya. Itu dokternya wis kacau, dadak ngomong, aku kok iso bacaan Quran kayak gini ya Bu. Lembu aku ngerti. Padahal aku kalau di rumah itu sekali duduk 1 juz. Oh ya, saya bilang gitu. Lebih calon moco tak batin Bu. Batin, moconya dibatin. Berarti jenengan kui urung tahu krungu suaramu. Urung Bu, yang ngono kuwi suarane. Bu itu. Enggak, artinya itu kan orang pintar dikasih tahu awal itu namanya enggak berlatih itu kamu. Iya kan? Enggak berlatih. Enggak bersungguh-sungguh, nanti saya sampaikan. Ya, latihannya itu ya tadi ketoke apa namanya? Berlatih tadi kata-kata yang baik. Khususnya itu dijami loh, dipakai sejam loh. 1 juz itu maksudnya 1 jam. Ya. Penlatihan sampai nek poso kuwi awal-awal Bu, ya sedina 3 juz. 10 hari terakhir, sehari 10 juz. Oh, tenan ku Allah, wah, kok aku iso 10 juz itu namanya ditingkatkan oleh Allah kemampuannya. Gitu. Lha nek urung latihan wis hari kelima wis kelenger keterak nyanda ya. Apa meneh let menstruasi ya lah wis ilang wis males meneh ngono piye. Ya, anak sing ngeyel nek poso menstruasi tetep maca Quran yo jane ra apa-apa ning gur nek poso to, nek ra poso malah ra maca ya. Ngomong kosto. Itu efeknya besar. Jadi kita lihat ya, Allah pengen lihat aku wis maca Quran terus gitu ya. Ada orang itu, Bu Diah, gimana ya Bu caranya kita bisa memastikan punya teman yang baik, sahabat yang baik, bisa biar kita tidak keliru, kita apa namanya bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Menuki kemayu ya Bu. Karena orang baik itu sudah diproses dirimu sendiri, ya kan? Diproses. Dulu kan sudah saya sampaikan tuh ya, orang itu ya, orang diberi aura fisik. Nah aura fisiknya amalnya bagus diberi aura ilmu agar mudah dan memudahkan. Yang terakhir diberi aura pengabdian. Aura pengabdian. Ya. Aura pengabdian itu aura keikhlasan itu akan nyala. Ini energinya positif. Energi ini yang nyari. Energi positif itu enggak mungkin disukai energi negatif itu. Jadi kalau energinya sudah positif, yang mendekat kepadanya adalah orang-orang baik, kebaikan dan rezeki. Gitu. Jadi Allah itu sampaikan kue rasa nyalah-nyalah, pastikan saja kamu itu melakukan berdasarkan iman. Kamu melakukan dan hilangkan larangannya. Itu loh ya Bu. Jadi itu saya keliru lagi Bu memilih teman batinku ngetok lagi berarti yang memang elek-elek. Kok keliru? Padahal itu teman pengajian loh Bu, tapi memfitnah saya. Itu dua-duanya enggak. Semakin cerita saya semakin tahu bahwa ini tidak mencapai target kebaikannya. Tidak bisa. Energi positif itu tidak bisa didekati energi negatif. Makanya tadi ketika kita itu ragu, kita ragu sama teman kita yang baik.
maka sama setan dipalingkan sama orang-orang yang tidak baik. Itu sudah pasti. Ya sudah pasti yang Bu sekarang saya punya bestie bubar. Bestie bubar ya kan tadi. Milihnya ya macam-macam. Nah, kemudian yang ketiga malas. Yang tidak boleh dilakukan itu malas. Malas. Malas itu tidak rajin. Tidak rajin. Tidak rajin itu apa? Amalnya tidak urut. Mencolot ya. Ini boleh istilah sing gampang, tidak urut. Senengane maca Quran, ning salat telat, ngono ki ora urut apa. Urute iki salat, baca Quran, wirid, aku pilih wirid timbang maca Quran. Itu ora urut itu. Ya. Maksudnya tidak rajin itu ya ora urut. Ora urut itu ya nek kepengin wirid-wirid. Nek enek masalah kemudian wirid, ngono iki ora urut. Urutane mau ya. Tidak rajin dan tidak disiplin. Tidak disiplin. Tidak rajin dan tidak disiplin. Kalau orang tidak disiplin, ya itu tidak mendapat waktu. Atau kesempatan. Tidak dipancarkan dampak kebaikannya. Dampak kebaikannya. Kalau tidak rajin, ya itu tidak mendapat banyak cara. Walaupun kata-katanya aku wis tak coba terus ra iso ya nek amal pagi ki ra iso ya ora mungkin ya karena tidak orang yang rajin itu pasti ya. Kita itu ada orang yang rajin ibadah, rajin resik-resik omah itu mesti entuk waktu. Wah mbok acara kantor esok ya diresiki bengi ngono itu rajin. Nek ora acara esok wis bubar kabeh, ora resik-resik, ora masak, ora ngopo-ngopo. Ya. Nah, makanya di sini lawannya ya apa? Jihad sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh. Amalnya itu bersungguh-sungguh, ya bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, ya itu ya disiplin itu oleh Allah diberi kesempatan, dan diberi perubahan. Aku wis wirid terus kok ora berubah ya Bu, saya bilang ya. Gue kurang tenanan. Aku wis tenanan itu kalimat yang salah. Itu sudah pasti ya Bu. Makanya saya senang ilmu begini ini ya karena untuk menilai, ya kan. Padahal makanya ada dikatakan padahal saya itu sudah membaca Quran sehari 5 sampai 6 juz. Tapi kenapa kehidupan saya merosot tak balesi? Ada yang salah itu Bu. Tak balesi kan? Karena janjinya itu ada perubahan. Ada perubahan. Banyak orang-orang biasa itu kemudian berubah. Wah, saiki dari dia nggak bisa baca Quran 6 bulan iso maca Quran lancar. Kata dia begini, ya Allah tebake maca Quran ini gampang ya Bu. Aku ngopo rak biyen-biyen ya Bu. Lah mbuh. Ya waktu nake saiki soalnya ngene Bu, biyen kuwi anune bunyaine ngene. Wis ra iso maca Quran ra apa-apa, sing penting melu pengajian ngono. Jadi ndekne ra ajar Quran. Itu sudah sepuh gitu. Ya wis, ya 5 lah. Lah kok pinter memang Bu, wong biasa ning pinter. Saiki ra terus gayane ngene. Bu aku saiki Bu maca Quran tak salah-salahke kok ra iso ya Bu. Ya apa Gusti kemayune aku nek ya dadak disalah-salahke bareng. Kok aku iki maca tak salah-salahke ra iso Ibu, mesti bener astagfirullahaladzim wis rasah ngono sing penting maca aku. Ya gitu saking kok iso biyen aku ngopo gitu ya. Diberi perubahan. Tapi ada sing dinusoni gurune. Rumangsa kuwi dhewe suwe banget malah ra iso ra lulus-lulus.
kowe nek ngarampu ya ketoke gurune serak genah, malah gurune. Padahal ya tadi tidak rajin. Tidak rajin itu dia bacanya di sini, di rumah tidak mau ngulang. Makanya saya bilang sama ibu-ibu, ibu-ibu maksuratnya dibaca di rumah insya Allah. Tapi yang butuh iya kan? Tidak rajin, tidak sungguh-sungguh. Kadang-kadang itu di maksurat itu kan ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Harusnya 100 kali Bu. Neng karena aku ngajar ini sekali gen lancah, yuk pilih maca sekali. Kuwi jenenge di diskon 99%. Oh ngamal kon njaluk diskon kabeh. Ya salat Jumat. Nih hari Jumat baca Al-Kahfi. Memang hadisnya ada yang menyebutkan bacalah 10 ayat. Maksudnya bacalah 10 ayat kuwi gen diteruske. Sing penting wis maca sik ngono lho Bu. Ora kon maca kabeh wis mene wis 10 ayat. Lebih 10 ayat terus kuwi utange 100 Bu. Diskone pira Bu kuwi? 110 diwaca 10 di diskon piro? 90% apa 100% kuwi. Nah, seperti hanya kita itu kalau khataman ya, wis tekan anas terus bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Karepe kok gen diteruske nek khatamane ora mandeg. Jadi kalau khataman itu ndak boleh bugur anas tok ora. Mesti terus Al-Baqarah 5 ayat. Ya, 5 ayat. Karpe gen diteruske. Al-Kahfi yo ngono, malah mandeg. Kurang kok 100. Ben Jumat kowe wis urip pirang tahun, utange pira? Astagfirullahalazim. Ya, nah gitu. Nah itu harus pakai keimanan. Nek ndak pakai keimanan wis ora iso. Lha kok kowe nganggur, lah aku kan kerja ngono kuwi sing ngongkon kerja ya sapa ya kan ya. Ora nyandak, udah nyandak. Nah itu tadi. Padahal saya ingatkan kembali, orang yang memakai keimanan, ya, memakai keimanan itu 1 diberi petunjuk, 2 diberi keberuntungan, ya kan Bu, diberi kehidupan yang baik begitu. Pakai keimanan, hati mau perhatikan. Nah kemudian yang namanya pakai keimanan itu, ya, ini tadi ya, ini A, B, C, menerima ketetapan. Ya ternyata ya kita gampang ya jadi angel menerima ketetapan. Misalnya kalau wanita pakai haid, dadak utang poso, wis ngono utange awal kalau akhir, aduh 14, ya. Awal mbek akhir. Bu, Gusti Allah ki piye ya carane? Mbok nek poso ki rasa digawe haid, ngono kan malah enak era, ngono kuwi. Banyak sudah tanya Bu Diah kalau puasa minum pil penghenti haid. Itu sudah salah puasanya. Kenapa? Karena ketika kepengen menyempurnakan perintah, kita melanggar larangan. Yaitu apa? Menerima ketetapan. Orang itu tidak tahu kenapa Allah kasih konsep hutang. Kenapa? Karena mau dimuliakan. Karena mau dimuliakan hutang. Ya kan abot. Wong duwe hutang itu abot. Tapi kalau kemudian dengan hutang itu kemudian dia termotivasi mengatur kehidupannya untuk kemudian dia nyaur, ya, membayar, maka diangkat kemuliaannya. Seperti hutang puasa. Kemudian dia bayar hutangnya berarti dia mendapatkan pahala Ramadan kedua. Ngono ya jembaten, ora entuk pahala apa-apa, malah apa-apa. Orang tidak tahu bahwa hidup itu dia bisa begitu karena balasannya itu. Nek ora ya wis ora karu-karuan. Ya, rasane ora karu-karuan. Ono rumangsane. Nek menurutku ya uripe duit ora penting. Aku ki lho nek kepengin buah kuwi nang juar ngrasake. Sing dodol sak deret ngrasake tekan pojok kono wis parek bu sak kilo. Iya kan? Wis sak kilo. Ngono, dadi wong ki sing cerdas. Apa rumasane rak dibales ora. Terus ndeke tebake lara lambung. Ya ngono kuwi. Iya kan? Macam-macam. Rumangsane ngono selamat enggak. Ya. Tapi orang kan tetap yang ngono ki yo bijo-bijonan yang ngono-ngono ya. Enggak bisa. Yang namanya film penjahat itu akhirnya mesti ketangkap. Nek ra mati ngenes ketangkap. Tapi ono sing nonton, wah aku pengen jadi penjahat sing ora ono nang nggon film kuwi ya. Malah ya, itu sangking
Saking wis parahnya jiwanya. Apakah kemudian bahagia? Enggak ada, Bu, enggak ada. Makanya kalau ada orang misalnya ya ini suaminya selingkuh ya atau ngapa gitu nangis terus ya Allah dia berbahagia di atas penderitaanku. Orang selingkuh itu tidak ada yang bahagia. Kalau toh dia kelihatannya senang itu adalah dampak yang dunia akhir. Nah tapi kita tetap ya tetap tidak bisa gitu loh. Memang wes rada wah mikirnya rada wah. Kandani banget ya. Makanya tadi itu yang ada orang iso turu kok 10 tahun. Ya. Sampai dikatakan Allah itu nggak konsep itu gampang. Nek kowe je urip tambah amal. Ngono tak? Nek wis mati. Nah, mudah-mudahan matinya itu menutup kejahatan. Jadi bisa resep orang yang meninggal jalannya baik itu dikirimi istighfar sedekah, selesai hilang, suwe banget, ya kan? Selesai hilang. Nah makanya itu datang, bu aku ora iso turu ya kira-kira 10 tahun. Nah tapi jek urip tahun, jek urip wis durung tambah nama. Aku wis ngene-ngene kalimat tambah ono kuwi kenapa kowe ora iso turu berarti amalmu kurang. Bu bersubhanallah apa meneh? Jenengan Bu, WA-ne aku ngene. Budiah alhamdulillah saiki aku iso subhanallah ping 100. Sesuk Budiah alhamdulillah aku subhanallah ojo anak kata liyane. Ora usah diganti-ganti. Ya karena tadi ternyata dia memang menginginkan aku amal akeh rapopo ning entuke akeh lha sing gelem ngeki sapa? Ya kan? Nah itu. Ininya dilanggar. Itu. Jadi saya itu pengen sampaikan ada orang yang beramal ya, ning ora kenal-kenal ya di samping tadi. Akhirnya anyel. Terus orang ngaji. Aku ki ngaji ki perubahannya apa ya? Masa aku ya ora. Kan itu tergantung aku, ora tergantung Budia, ngono kuwi. Ya. Jadi menerima ketetapan dalam berbagai bentuk, menerima ketetapan engko awal poso we geger ya. Wis nilai pengumuman ra wis lah Budia apa Budia nunggu pengumuman tak bilang gitu. Posone pilih sing akhir, bodone pilih sing dhisik. Ya. Ternyata itu sudah ndak usah dulu ya aku saiki tak percaya karo pemerintah ngono ngomong kosong ya Bu. Ndak usah pakai kata-kata yang menyulitkan hati kita, ya kan? Ya kowe mantepe sing ndi dilakoni ngono wis geger ya. Mungkin ya ora iso menentukan kok ya, istilahnya begitu. Jadi itu adalah bagian yang perlu kita pahami dalam proses hidup kita. Kemudian yang kedua, ya tadi kan motivasi imannya. Yang kedua, optimis. Nata amal itu yang optimis. Optimis itu berharap lebih baik. Optimis itu berharap lebih baik. Ya, itu menjadi bagian yang agar amal kita itu menjadi amal yang bagus. Nah, berharap lebih baik itu yang pertama mempunyai harapan yang tinggi. Mempunyai harapan yang tinggi. Jadi harapan itu tugas hati. Jadi membersihkan hati. Harapan yang tinggi ya terhadap apa? Tinggi terhadap satu rahmat. Rojak birahmatillah. Dengan taat. Ya, dengan taat. Makanya kalau suasana kita itu males, ya, wis wegah, poso-poso wegah ya. Itu lakukan saja ketaatan. Kita tahu perintah, kemudian lakukan, sabar lakukan. Nah maka kemudian Allah akan memberikan rahmat dan memberikan mengingatkan kita pada ide-ide kebaikan. Kita tuh ngaji wis pirang puluh tahun tapi perintahnya lali kabeh. Ya. Pokoknya aku nek wis bad mood ya. Nek wis ora mood ya wis wegah ngopo-ngopo ya. Itu
Kalau yang di Jatisari itu kan khatam sehari sekali. Lah ora masak, memang ora masak. Ya karena dia hafidho. Jadi dia melatih penjagaannya terhadap itu dan terhadap umat karena itu ora masak. Sing ngeteri wong pirang-pirang, wanane pirang-pirang. Dadi nek wis mandeg jam 5 malah bagi makan. Bagi makan. Lah nek kita kan males masak, males ora masak. Ya kita wis arep masak wis males. Ya ora masak, nek ora nek sing ngeteri. Ora masak, ora nek sing ngeteri, akhirnya tuku, boros dan lain sebagainya. Ya. Beda lah beda. Kuwi padha-padha ra masak wong buku hafidhe ra masak. Ora masake karena maca Quran, khatam sedina ping pisan aduh gundung-gundung wis males ya. Arep masak kok lemes ngono. Engko nek kasin nek kurang asin gek tipene ngrasake terus nganti wareg. Kok ora krasa. Rasake itu kalau di lidah enggak batal ya, enggak masuk. Lho tapi nek kowe sak mangkok ya kok kurang asin tambahi kasinen kene wis wareg dhewe. Ya, harapan yang tinggi itu harapan terhadap rahmat. Kedua, ya, mengingat adab. Mengingat adab. Jadi bisa menahan diri sehingga bisa merubah kehidupan kita itu dari yang mulai ya celaka menjadi beruntung ya. Kemudian mendapatkan banyak ide, banyak amalan yang bisa dilakukan ya. Karena apa? Mengingat adab. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kemudian menambah cinta. Menambah cinta pada Allah lewat amal-amal. Lewat amal-amal. Ya. Jadi itu tadi makanya suruh beramal itu yang bagus. Ketika ada orang bertanya, Pak Kiai nek misalnya bacanya 1 juz pelegak-peleguk boleh. Bisa Al-Fatihah, coba Ibu penjenan mas Al-Fatihah terus maca. Oh ya wis Al-Fatihah ya ora bener banget ya ora salah banget. Pun Al-Fatihah wae ben atine seneng ngono. Lah nek pelegak-peleguk ya saya kesel Ibu ya. Ya Allah ki kudu kabeh diwaca ngono pelegak-pelegak. Wis mumet tenan maca. Ya. Makanya saya tuh ngetes ibu-ibu tuh. Maca Al-Mulk aja itu. Di rumah dibaca, Bu. Insya Allah, Bu. Dibaca, Bu. Mulak karo-karo. Lah, jenengan kita maca terus wacanane kaya ngono. Jenengan melu pembelajaran Quran. Iya, Bu, saya ikut qiraat. Jilid berapa? Saya bilang itu. Jilid 30. Ora iki jilid loro iki kayak gitu. Parah banget bacaannya ya. Iya, Bu, jilid 2 tapi kan sudah akhir ngono. Guru kok dihapusi. Ya misalnya begitu ya. Ya ora iso nambah cinta. Makanya khusus untuk Ramadan, Bu. Nek memang ije plegak-pleguk wis berarti jenengan urung nyandak, latihannya urung nyandak. Dinggo wirid. Bu Fatihah, Bu ini ya. Nah, makanya sekarang saya yang majelis ini yang paling sulit itu saya Jumat itu. Majelis itu kan biasanya saya mulai itu ya. Saya mulai nek ndak Al-Mulk. Sekarang sudah mulai Ar-Rahman Al-Waqiah lan jenengan tak mulai ngono ya entek waktune ya kan. Nah itu ya jadi itu ya tadi biar menggiatkan. Nah tapi ibu-ibu tuh gini, nek esok kan tak mulai Ar-Rahman Al-Waqiah. Jadi nek omah ra maca, ya rugi. Kok rugi piye to? Berarti ya rugi. Ping pindho berarti. Malah rugi. Alah rasa tak waca, engko rugi diwaca mana nang Budia kok iso rugi gitu. Berarti. Iya, kadang-kadang orang kan gitu. Malah rugi, berarti. Aku maca ping pirang-pirang meneh jeneng donga sedina ping 5. Tambahin enak juga. Saya itu sampai gini, wah ini aja aku rumah sapal, saya hilang. Saya itu ada kasus yuk hilang gitu. Aku mau coba hilang, gitu, mesti awalnya kemayu. Gitu. Itu malah neng lah, saya takut sekali. Jadi itu dicabut itu hilang Bu. Ada teman yang mau waktu COVID itu hafid Bu, hilang apalan itu.
sing ana gur siji, sak ayat yang memerintahkan menghafalkan Quran. Akhirnya dia mulai menghafalkan lagi, hilang apalane 30 juz. Tapi ya wis sing perintah ngapalke Quran kuwi ra ilang, diulang-ulang akhirnya dia semangat lagi untuk menghafalkan kembali. Luar biasa ya. Allah itu ininya begitu ya. Jadi mempunyai harapan yang tinggi ya. Kemudian memperbaiki proses. Nah, ini tadi ini proses. Jadi nek ana kancane tanggane sing anu ya wis bareng-bareng timbang dhewean ngantuk ya gitu. Memperbaiki proses ya, ojo sekedar ada yang ora nanti tidak punya harga ya, tidak punya nilai. Jenengan maca ngono ning arep guru dinilai kan ya wis baleni kon baleni terus ya kan. Ya, makanya disuruh memperbaiki proses. Makanya tadi cobalah sekarang mumpung masih Sakban satu halaman ya. Ngalir diulang-ulang beda walaupun jenengan gratul diulang 10 kali ya. Itu lo yang dinilai itu huruf. Nah, perkara khatam ya nanti pasti akan kita berharap akan khatam, tapi yang dimulai huruf. Jadi prosesnya diperbaiki. Ya kita kan ngomong kowe khatam ra aku ra ya alhamdulillah ku khatam supaya brutal-brutal ya padha wae ya. Itu yang menyebabkan kehidupan kita itu tidak melesat. Ya karena gitu amal untuk Allah itu sak-sae itu, sak-sae. Ya, sak-sae sak ini gitu ya. Kemudian ya, maksudnya memperbaiki proses itu realistis ya Bu. Wong jek grotal-gatul targete khatam ping 10 ngono ki realistis Bu ya. Realistis. Jadi waktu-waktu yang kemudian bisa kayak Gus Baha itu Bu. Gus Baha itu mengatakan saya itu melatih diri saya, pikiran saya itu untuk memahami bahwa saya ngitung hidup itu 12 jam. Seko esuk tekan sore engko nek dipanggil dalam keadaan amale gitu kan enak ngitung esuk tekan sore. Taruhlah kita itu gur duwe duit 50.000 ngono kita nek 12 jam ya cukup. Malah ratu ku apa-apa lah poso. Wis alhamdulillah. Yang digoleki iki alhamdulillah kuwi. Ya Allah, alhamdulillah Rabbana innaka taqabbal minna terimalah amalku dari pagi ya Allah. Berikan karunia yang lebih keberkahan pada amalku, pada rezekiku ngono terus esuke. Kita tuh mikirnya terlalu panjang. Wah, engko bodoh, iya ya wong poso urung bodoh gitu. Ya apalagi kalau wis umben piye ya. Itu marake mumet. Aku kepengin umur iki sok nganti tua banget. Lebu bisnis Bu. Umure 300 tahun nek kancane Bu. Jadi urip biasa 12 jam. Nanti dari maghrib, habis maghrib itu kan harus ganti hari baru sampai pagi. Ditulis amal yang bisa dilakukan. Terus aku bersyukur ya Allah, alhamdulillah. Saya ngono wae wis cukup ya dan Allah kemudian akan memutarkan memberikan tambahan-tambahan dari rasa syukur kita. Ngono kan gampang. Ojo aku Ramadan khatam ping pira kowe. Ya bisa aja pisan to, loro apa telu ngono ya wis to insyaallah ngono tok ngomong tok ora realistis ya. Kemudian yang selanjutnya bahagia. Bahagia pada amal yang bisa dilakukan. Amal yang bisa dilakukan. Amal yang bisa dilakukan. Nah ini yang kadang sulit juga bahagia pada amal yang bisa dilakukan. Oh itu benar-benar. Oh saya tak latih angger sholat ya alhamdulillah ya. Iso sholat, apalagi iso sunnah gitu ya. Sore itu saya Robbana innaka taqabbal minna lah ngisi wis ping 4 saya ya Allah malah amalku wis ngono wis rasa mikir apa-apa wis alhamdulillah wis ngono rasa mikir kuwi apik apa ora sembus pokoke iso dilakoni gitu. Ya dulu tak ceritakan kakak saya itu malah bar salat ya Allah alhamdulillah diparingi waktu iso salat kula meh dikir ya Allah muga-muga iso nutuk sempurna nek bar dikir ya Allah alhamdulillah wis nutuk
Muga-muga anu sonten enjang mangke saged malih ngono dah. Terus yang disebut itu. Tapi selalu diberi kesempatan. Selalu diberi kesempatan. Lebih dari yang sehat. Nah itu karena bersyukur. Ya karena bersyukur. Nah kemudian yang terakhir. Yang terakhir, mampu bertahan saat sulit. Mampu bertahan saat sulit. Nah ini. Yang namanya optimis itu mampu bertahan saat sulit. Nah sehingga kita tetap bisa. Ya, makanya ada orang yang kemudian diberi musibah. Kaget suaminya meninggal, tidak sakit, mendadak gitu ya. Dalam sulit itu ya Allah meh maca Fatihah tekan iya kan Abu tuh nangis. Ya. Meh maca Quran agar orang ayat nangis. Saya bilang Bu, tasbih. Terus mampu bertahan, mengalihkan pilihan-pilihan yang ringan. Tapi tetap berzikir. Ya, tetap berzikir. Nah, harus dipilih. Nah, pilihan zikir itu ya karena kita pengalaman. Oh, si kiwai nek bingung mau tekan Budia saya lagi pusing wirid apa ya gak aku rak maca. Halah wis tekan pusingnya wis mari aku agak buka. Ya ngono jenengan wis diulang berkali-kali kenapa ndak punya pengalaman rak pernah praktek, Bu. Ndak pernah praktek. Wis pokoknya wis anak masalah tekon ndang mari ndang wis gitu. Itu tidak akan berhasil dalam proses kehidupan. Jadi ndak optimis, hidupnya jadi ndak optimis ya. Bahkan kalau optimis itu nek dikai kesusahan seneng. Kenapa? Karena dia diberikan hikmah yang banyak. Banyak hal yang kemudian menjadi kebaikan. Gitu ya Bu. Nah itu mudah-mudahan bisa menyiapkan. Sekali lagi yang paling penting adalah ketika kita beramal itu kita menghindari apa-apa yang dilarang. Itu penting. Dan yang namanya ibu-ibu, nah itu yang masih berat itu di sana. Ya di samping nanti ya tidak optimis isora yo. Dosa iki misale ngono kuwi. Ya. Misale ya budaya kon ngulang-ulang. Lah kan ya ora khatam-khatam, ya kan? Engko nek ditekoki piye gitu lho, ya. Kita kemana-mana, pikirannya kemana-mana ya. Nah, itu ibu-ibu mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang selalu bersyukur, memperhatikan proses, menyempurnakan dan mudah-mudahan Allah mengangkat ya derajat kita lebih ketika kita bisa melalui amal Sa'ban dan Ramadan. Begitu Ibu, mari kita tutup dengan doa. Ilah diniyah wa firido ilah bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazzidah. Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillalil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka
ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akuli insa. Allahumma ja'alna minal ladina idza asanu istabshiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi amalina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.